Senin ya, pukul 19.45 waktu Indonesia bagian barat ya. Tak lupa salawat dan salam kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam pengikutnya dalam mendapatkan syafaat beliau pada yaumil akhir nanti. Apa kabarnya Anda hari ini ya? Senantiasa sehat insya Allah ya. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya, dan juga alhamdulillah juga guru kita sudah hadir ya di tengah-tengah kita, akan membersamai kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa Bapak Ibu, kita akan buka ya pengajian kita, kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita mendengarkan tilawah Quran ya, yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan saya Mas Hakul. Assalamualaikum Mas Hakul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Sehat Mas Hakul? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sehat, Mas Andi. Silakan Mas Hakul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang hadir di ruang Zoom malam ini. Izin untuk tilawah bagi Bapak Ibu yang dekat dengan mushaf, silahkan dibuka surat ke-89, Quran Surat An-Nisa ayat 66 sampai 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اجهروا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك فريقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
فليقاتل في سبيل الله الذي يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sakul. Semoga Mas Sakul yang membacakannya dan juga kita yang mendengarkannya, insya Allah Allah berikan pahala kebaikan untuk kita semua. Amin, amin, Amin. amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Mas Sakul ya. Ya, Baik Bapak sama-sama. Ibu, saya yakin Anda sudah nggak sabaran dan juga kangen nih ya dengan guru kita nih yang membersamai kita di Iwa Club Mengaji. Alhamdulillah malam hari ini beliau hadir ya di tengah-tengah kita dan insya Allah akan membawakan tema yang juga luar biasa ya, keren ini ya. Jadi buat Anda yang baru hadir, ya ini siap-siap, ya silakan ambil buku catatannya atau mau ambil minum, mau ke kamar mandi sebentar, nah silakan ya. Karena setelah ini kita akan sama-sama dengarkan nih, insya Allah ini juga akan menambah apa ya, hasanah kita ya, dan juga ini insya Allah menjadi kebaikan untuk kita semua nih. Karena malam hari ini ya guru kita nih akan kasih tahu ke kita semua nih ya bagaimana tipsnya agar ketika usaha kita tuh untung. Nah ya, dan kerennya lagi ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Makanya ini penting banget ya, masih ada kesempatan buat Anda share link yang Anda terima malam hari ini ya ke saudara Anda, teman Anda, atau yang Anda tahu nih, rekan-rekan bisnis Anda mungkin, ya, rekan-rekan orang-orang yang Anda kenal, teman-teman Anda yang melakukan usaha sebagai pengusaha muslim, ayo di-share, diajakin hadir di malam hari ini. Ya, tanpa panjang lebar lagi, akan saya panggilkan guru kita. Assalamualaikum, Ustadz Bobi Heriawan, atau kita kenal dengan Waalaikumsalam Gus Bob. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Apa kabar Mas Ustadz? Andi? Sehat, Masya alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Kangen udah lama nih tidak Iya, mendengar suaranya, Masya Allah. udah Sehat ya tapi setahun Ustadz ya? lebih ya, tahun Masya 2022 Allah, ya. iya. 2022 benar-benar Ustadz. Silakan Ustadz, tafadol, saya serahkan kepada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mas Andi, Mas Faisal, coach kita, Ustadz Rafiq juga yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, dan semua yang bergabung pada malam hari ini di EO Club Mengaji. Masya Allah, tabarakallah, hari ini saya akan membahas tema tips untung dalam usaha. Karena kita pengen bikin pasar muslim yang berkah, maka bagaimana misalnya muslim itu kalau berusaha untung. Sesungguhnya ini sudah rumusnya sudah dikasih tahu sama Allah Sang Pencipta kita, sudah diberitahukan juga oleh kedua kita Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu kalau ikutin pet ini, jalan ini, insya Allah semua yang ingin bangun pasar muslim insya Allah menang untuk seperti pasar di dibangun Rasulullah SAW yang mengalahkan hegemoni dan dominasi pasar Yahudi di zamannya. Dan kita mulai dari tips insya Allah Mas Andi dan kawan-kawan IOA Club Mengaji ini. Malam ini insya Allah saya akan bagi 9 tips. Mudah-mudahan nggak panjang-panjang nanti ininya penjabarannya agar 9 tips ini kelar. Yang pertama, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 poin pertama ya, saya sebut tilawah Al-Qur'an, mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah infak secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tilawah Al-Qur'an, mendirikan sholat, infak. Rumusnya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 35 surat Fatir ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh buka Al-Qur'annya surat 35 ayat 29 30. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang yang mengerjakan 3 hal ini kata Allah,
tilawah kitabullah Al-Quran, lalu mendirikan sholat, dan mereka menginfakkan rezeki yang Allah nafkahkan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaran dan tabur. Dengan 3 tips ini, mereka berharap perniagaan yang tiada pernah merugi. Maknanya, bisnisnya untung terus. Di ayat 30 penjelasannya Allah kasih tahu, liwafihum ujurahum. Yang mengerjakan ini, 3 hal ini, pahalanya bakal Allah penuhi. Wa yazidahum min fadli, dan Allah tambah-tambahkan rezekinya. Jadi istilah pedagang namanya cuan besar, ditambah-tambahin terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditutup dengan dua asmaul husna, innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Mungkin dalam perniagaan banyak sekali kesalahan yang kita kerjakan, syakur, dan Allah Maha mensyukuri. Jadi yang bersyukur itu tidak cuma kita bersyukur pada Allah. Siapa yang mengerjakan ini dalam perdagangannya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, tilawah, kemudian mendirikan sholat dan berinfak, maka Allah bersyukur. Mananya, lain syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah pasti tambahin rezekinya. Maka supaya untung terus dalam bisnis, dalam usaha, rajin tilawah Al-Quran. Mananya apa? Rajin-rajin tilawah Al-Quran. Siapa yang rajin tilawah Al-Quran, maka dia akan mencoba untuk menerapkannya, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya, termasuk semua sifat-sifatnya itu ya, seperti sifat jujur, sifat amanah, tawakal, segala macam. Makin rajin akrab dengan Al-Quran, maka praktekkan Al-Quran dalam bisnis kita, yakin itu bakal untuk bisnis kita. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Jangan sampai usaha kita akan membuat kita makin jauh dari Allah yang Maha memberi rezeki. Jadi kalau Allah panggil, hayya 'alas shalah, datang. Sama seperti dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Kalau Allah panggil nanti di hari Jumat, maka segera mengingat Allah, datang ke masjid dan tinggalkanlah perniagaan. Maknanya jangan sampai kita mencari rezeki tapi kita melupakan Allah yang memberi rezeki. Kita kejar dunia tapi kita ditinggalkan oleh Allah pemilik bumi dan langit. Alhamdulillah. Jadi maknanya dirikan sholat tuh pokoknya kalau sudah Allah panggil udah nggak ada duanya. Jadi bisnis jangan sampai melalaikan kita. Dan yang ketiga nih, infak. Berinfak nih, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa semua kawan-kawan pengusaha yang ada di klub mengaji ini, zakatnya udah kelar. Kalau belum menunaikan zakat, mudah-mudahan bisa menunaikan zakat. Ini makna sesungguhnya Islam itu menyuruh kita kaya. Karena Mas Andi dan kawan-kawan di klub mengaji, kita semua ini enggak semua muslim itu wajib zakat. Zakat itu hanya bagi orang-orang yang sampai nisab 85 gram emas dalam setahun, dalam sahulnya. Kalau dia punya saldo nggak nyampe segitu, dia tidak wajib zakat. Maknanya Islam mendorong semua pemeluknya untuk menunaikan zakat, berkelimpahan, berkecukupan, dan bisa membantu orang. Dan kalau sudah sampai nisab zakat, keluarkan 2,5%-nya. Gawatnya lagi nih, sama seperti ibadah lainnya. Ibadah harta yang namanya infak, sedekah, zakat, wakaf, segala macam, itu adiktif. Saya ulang, semua ibadah, termasuk ibadah harta, itu sifatnya adiktif. Orang yang belum terbiasa sholat 5 waktu, rasanya berat. Tapi kalau sudah rajin sholat 5 waktu, kalau ketinggalan rasanya sakau, ada yang hilang. Betul nggak Mas Andi? Sama, kalau orang yang terbiasa sholat duha misalnya, dan kemudian dia terlupa melakukan sholat duha, rasanya ada yang hilang. Demikian juga ibadah harta. Orang yang setiap pagi berinfak, Rp5.000, Rp10.000, nggak bakal berkurang rezekinya, nanti dia bakal nambah. Jadi semakin bertambah. Nanti kalau dia sudah bertambah, dia infak setiap hari, nanti saldonya cukup 85 gram emas nisab. Maka dia zakat setiap tahun 2,5%, tapi yang hariannya infaknya dia keluarin. Nanti kalau 2,5% sudah terbiasa, naik tuh jadi 5%. Nanti naik tuh infaknya, zakatnya, sedekahnya, wakafnya jadi 15%, 20%, 30%. Terus begitu. Dan kita tahu seperti Warren Buffett, kita tahu seperti Bill Gates, mereka siap mewakafkan, mendonasikan 90% lebih dari harta mereka. Kenapa mereka bisa ngasih begitu? Karena makin besar rezekinya, dia nggak perlu apa-apa. Nah, buat kawan-kawan Club mengaji,
Ini saya pengen sampaikan hadis. Ini hadis dari Imam Muslim, juga dalam Sahih Bukhari, tentang ada sebuah keajaiban dalam usaha. Seorang petani di ladangnya, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah turunkan hujan. Tiba-tiba angin bertiup, awan kumpul di atas ladangnya. Tapi begitu sudah mulai mendung, tiba-tiba dia dengar suara di langit, sirami tanah full. Dan awan itu bergerak. Nggak tahu nih kawan-kawan sudah dengar hadis ini apa belum. Awan itu bergerak, petani pertama dia tungguin itu. Oh, kenapa nggak turun? Kenapa pergi ini awan? Maka dikejar sama dia. Hingga begitu dia dapati ada ladang yang begitu rimbun, buah-buahnya banyak, airnya mengalir dengan deras. Maka tiba-tiba kemudian air hujan itu, awan yang tadi mendung itu turunkan hujan di ladang pria ini. Lalu si petani pertama mendapati ada seorang pria lagi ada di tengah ladang. Dan dia bertanya, apakah Anda si Fulan? Dia tanya namanya. Betul. Dari mana Anda tahu? Aku berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah turunkan hujan di atas ladangku yang membutuhkan air. Tapi begitu sudah kumpul itu awan, tiba-tiba aku dengar suara di langit. Lalu kemudian sirami ladang si Fulan dan aku mendengar namamu disebut. Maka aku dapati tanahmu begitu rimbun, begitu banyak buah-buahannya. Apa amalanmu? Maka petani yang kedua ini yang Allah limpahkan dengan rezeki berlimpah berupa hujan, dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku makan dari tanah ini, dari hasil tanah ini cuma sepertiga. Sepertiganya lagi, aku kembalikan ke tanah ini. Jadi capital injection. Dan sepertiga lagi, aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Rupanya, petani ini yang kedua, dia menginfakkan harta sepertiga, 33% di jalan Allah. Membaca hadis ini, saya jadi pengen jadi orang kaya, Mas Andi. Mudah-mudahan semuanya di sini kaya raya semuanya. Jadi perbanyak infak. Infaknya meskipun usaha kita kecil-kecilan, mulai dah setiap hari 5.000, 10.000, semakin nambah, semakin nambah, semakin nambah, semakin nambah. Hingga akhirnya kita bisa mengasih 33%. 33% aja keajaiban nikah bagi seperti itu. Bagaimana kalau lebih dahsyat lagi? Itu 3 tips pertama. 1, tilawah Al-Quran. Jadi meskipun dalam kesibukan kita, upayakan tilawah Al-Quran. Pahami, amalkan. Insya Allah perdagangan kita semuanya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dirikan sholat. Jangan sampai bisnis kita ngalahin panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbanyak infak, sedekah. Dan saya pengen orang yang paling banyak wakafnya di dunia ini namanya adalah Sulaiman. Sulaiman Al-Rajhi. Beliau ini punya bank syariah di Saudi Arabia. Dan beliau wakafkan 20.000 hektar kebun kurma untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kurmanya semuanya. Dan ini orang ini adalah orang yang pegang rekor terbesar wakaf di jalan Allah sampai saat ini. Wakafnya 240 triliun kira-kira. Ketika ditanya oleh seorang reporter berapa nilai wakaf yang kau berikan, wahai Syekh, Sulaiman senyum. Enggak, biar Allah saja yang tahu. Enggak boleh. Kau harus ceritakan agar semua umat muslim iri. Maka ketika ditanya berkali-kali, akhirnya dia bocorkan. Wakafku di jalan Allah 60 miliar rial Saudi. Nah, Sandi, 60 miliar rial Saudi, 60 miliar kali 4.000, 1 rial. Hitung dah. Jadi 240 triliun. Mudah-mudahan ada dari peserta IO Club mengaji yang wakafnya ngalahin Syekh Sulaiman Al-Rajhi. Amin. Kalau enggak ngucap amin, enggak nulis amin di chat, doain Usbop aja. Mudah-mudahan bisa wakaf. Karena doa saya pengen bener, cita-cita saya pengen berwakaf 1.000 triliun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rafiq, doain Ana ya. Coach Faisal, doain Ana. Jadi Ana lagi belajar pengen banyak wakaf di jalan Allah. Kenapa? Karena makin kita infakkan harta jalan Allah, makin banyak rezeki. Ketiga dia tips untuk dalam usaha. Rajin-rajin tilawah Al-Quran, pahami dan amalkan. 2, mendirikan sholat. Jangan sampai bisnis kita, usaha kita ngalah-ngalahin panggilan Allah yang namanya sholat. Dan yang ketiga, rajin infak. Dan yang keempat, takwa sekaligus tawakal. Takwa dan tawakal. Ini rumusnya ada dalam surat 65
ayat 2 dan 3. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Kadang-kadang bisnis kita kan suka mentok. Otak kita nggak jalan. Tangan kaki kita udah nggak bisa kerja. Apalagi kalau sudah jatuh tempo ada masalah yang lebih besar dari kemampuan kita. Kadang-kadang kita nggak bisa tuh mikir. Maka jalannya adalah takwa. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini yang dibilang cuan. Allah kasih rezeki dari jalan tidak pernah terduga. Ini Al-Quran sudah Allah sebutkan. Rezeki nggak terduga-duga Allah kirim. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Lanjutannya, siapa yang tawakal sama Allah, Allah cukupin segala kebutuhan. Adakah kawan-kawan dia klub mengaji ini yang punya utang miliaran? Nah, kalau belum, antar belajar. Biasanya para pengusaha itu biasanya suka keseok-seok, suka kesandung. Sahabat saya namanya Junaidi, beliau dikumpulin sama emaknya, dan ayahnya baru meninggal, anak-anak dikumpul, emaknya sambil nangis-nangis cerita bahwa ayah ninggalin warisan, tapi warisan utang. Ayahnya dagang di Tanah Abang, punya toko. Maka begitu warisan, dibilang warisan, anak-anak semuanya pada kumpul, saat kata Junaidi, cerita ke saya. Tapi begitu dikasih tahu warisannya adalah utang, semuanya diem tuh. Nggak ada yang mau tanggung jawab. Maka kemudian saya ngelihat emak nangis, badannya gemeter, saya nggak tega. Maka saya ngangkat tangan kata Junaidi, saya aja mak yang nyelesain. Lihat nih, anak hebat bakti sama orang tua. Maka saya nggak ngerti Usbop, gimana ceritanya saya nyelesain utang-utang ayah. Besoknya saya buka tapak ayah, saya buka toko ayah di Tanah Abang. Orang setiap hari nganterin tuh tagihan, rupanya ayah banyak bener utang. Tapi saya cuma lakukan 2 cara. Saya sampaikan ke antum nih. Nanti di bawah juga bakal ketemu caranya. Tapi saya bocorin sekarang. Saya lakukan 2 cara kata Junaidi. Saya sholat malam nggak pernah putus. Jadi mulai ketemu masalah itu, utang ayah, sholat malam ngadu sama Allah. Dan kedua, nyenengin ibu, nyenengin emak, jadi bakti sama orang tua. Dengan 2 cara itu, saya nggak tahu caranya. Pokoknya saya minta sama Allah, ya Allah bantu saya ngelunasin utang-utang ayah. Masya Allah, Ustaz. Cuma hanya qiyamul lail, nggak pernah putus, dan nyenengin ibu. Jadi kalau emak nanya, gimana Jun dagang hari ini? Saya kalau perlu bohong, saya bohong. Asal emak senang. Pokoknya jangan sampai emak sedih. Dan nggak nyampe setahun tuh Mas Andi. Kawan-kawan Yoha Klub mengaji. Allah selesaikan semua utang ayah 14 miliar. Ini disebut, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa sama Allah, Allah pasti kasih jalan. Dan Allah kasih rezeki yang tidak pernah dia duga. Dan siapa yang tawakal sama Allah, bahwa hasbuh, maka cukuplah Allah yang akan nolong dia. Ada berapa tuh? 4 ya. Tilawah Al-Quran, dirikan sholat, rajin berinfak, takwa dan tawakal. Dan yang kelima, kalau jadi pedagang, jadi pengusaha harus amanah. Nggak boleh khianat. Sabda Rasulullah SAW, al-amanatu tajlibur rizqah, wal khianatu tajlibul faqra. Amanah akan narik rezeki. Dan khianat akan narik kefakiran, kemiskinan. Saya ulang, amanah bakal narik rezeki, kata Rasulullah. Orang yang amanah, reputasinya bagus. Awalnya kalau beli barang harus uang cash di depan. Tapi karena dia selalu amanah, dia lancar, maka supplier ngasih barang dulu. Jadi nggak perlu toko kita pakai modal kita sendiri. Kenapa? Karena amanah. Karena amanah, customer juga suka. Nggak pernah nipu, nggak pernah bohong. Sementara yang khianat, kita tahu nih, baru aja ada anak pejabat pajak, nah ngebuka rahasia bapaknya. Jadi rupanya orang tuanya penghasilannya nggak masuk akal menurut Menteri Keuangan. Jadi langsung dicopot. Dia kira bahwa khianat itu akan memperkaya diri. Enggak, pasti kata Rasulullah, al-khianat tajlibul faqra. Khianat itu pasti akan membuat miskin, kata Rasul. Karena itu, yang kelima, kalau pengen untung dalam usaha, pengen cuan terus, ikuti Rasul. Punya sifat amanah. Rasulullah dari kecil terkenal al-amin, yang terkenal amanah. Dan begitu dewasa,
gelarnya ditambah oleh orang Arab menjadi shadiqul wa'dil amin. Rasul itu selalu menepati janji dan Rasul itu orangnya super amanah. Nah, yang keenam. Yang keenam nih, kalau lagi mulai usaha atau lagi buka toko atau lagi dagang, lagi apapun juga, jangan pernah putus doa. Ya, jadi jadikan tempat usaha kita, tempat kerja kita sekaligus tempat ibadah. Jangan pisahin tuh bisnis dengan ibadah. Ibadah dengan bisnis nggak usah dipisahin. Jadi kita bisnis, berusaha, niatkan ibadah pada Allah. Dan banyakin doa kalau lagi kita berusaha. Dan salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW saat kita berbisnis, berusaha, doanya begini. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Pada hafal. Kalau belum hafal, ikutin saya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika waghnini bifadlika amman siwak. Saya ulang lagi doanya supaya Allah kasih rezeki yang banyak dan berkah dalam usaha. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Boleh tulis di chat supaya kawan-kawan yang belum sempat menghafal, mencatat bisa ikutan, bisa lihat. Artinya Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dari rezeki halalmu agar aku tidak perlu mencari yang haram. Perkaya aku dengan karuniamu agar aku tidak mencari lagi dari selain Engkau, ya Allah. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah, cukupkan diriku dengan rezeki halalmu dan haramika hingga aku tidak perlu lagi mencari yang haram. Waghnini bifadlika, dan berikan aku, ya Allah, kekayaan dari karuniamu, mensiwak, daripada aku harus mencari dari selain Engkau, ya Allah. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita, yakinlah bahwa harta halal itu banyak dan yang haram itu sedikit. Jadi jangan cari yang sedikit ya. Lebih baik yang halal asal banyak. Cocok nggak Mas Andi? Jadi rezeki itu nggak usah repot-repot. Cari yang halal asal banyak. Daripada udah haram sedikit lagi. Saya ulang nih doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Itu doa. Supaya apa? Supaya Allah kasih dari perniagaan kita rezeki yang banyak, yang halal. Nggak perlu cari dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak perlu hinakan diri mencari yang haram. Jadi insya Allah semuanya ini peserta Ya'qub mengaji, semuanya menjadi tajir, kaya raya, cuan banyak dalam usaha, rezekinya berlimpah, berkah, dan mudah mencarinya. Amin ya rabbal alamin. Udah 6 tuh ya, tilawah Al-Quran. Yang pertama, mendirikan sholat. Yang ketiga, rajin berinfak. 4, takwa dan tawakal. 5, amanah dan jauhi khianat. Yang keenam, doa. Yang ketujuh sekarang, silaturahim. Perbanyak silaturahim. Silaturahim ke siapa? Customer, internal, eksternal. Orang yang rajin silaturahim, pasti rezekinya banyak. Kata Rasulullah SAW, ansarahu an yubsatalahu fi asarihi wa an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahim. Siapa yang pengen, kata Rasulullah SAW, rezekinya Allah tambah-tambah, umurnya Allah panjangin, jawabannya cuma satu, silaturahim. Kalau rajin silaturahim, biasanya kalau sesama pedagang, itu ada jurus yang dikunci itu. Coba tanya Coach Faisal. Bakso comot aja ada resep yang dikunci, nggak bakal diceritain kemana-mana. Tapi kalau orangnya rajin silaturahim, orangnya kita tahu reputasinya bagus, maka kemudian akrab nih sama Coach Faisal. Dia nanya, Coach,
Bakso comot enak begitu, laris kayak begitu, rahasianya apa sih? Itu dikasih tuh. Boleh jadi ngebikin bakso comot itu bertahun-tahun formulanya. Tapi bagi orang yang silaturahimnya bagus, dikasih tahu. Dan saya alhamdulillah juga begitu. Banyak usaha yang saya bikin, usaha yang saya nggak tahu ilmunya, cuma sekedar nanya, dibuatin. Udah, Usbok duduk tenang aja. Kita yang kerjain, Usbok komisaris saja. Itu langsung. Jadi itu silaturahim. Siapa yang pengen rezekinya Allah tambahin, umurnya Allah panjangin, silaturahim. Hingga, nah ini yang disebut personal guarantee. Nanti kalau antum ke Bank Syariah Indonesia, BSI misalnya, itu juga fasilitasnya sesuai dengan keamanahannya. Kalau rajin silaturahim, nanti fasilitas lebih banyak lagi. Saya juga yakin kepada sama koperasi kita, apa namanya itu, Mas Andi tadi disebut tuh, Koperasi YOA Club lah pokoknya ya. Jiwa klub. Itu kalau misalnya silaturahim sering-sering dan kemudian apa namanya kewajibannya ditunaikan, nanti plafonnya makin naik, makin naik, makin naik. Kenapa? Silaturahim. Sekaligus juga amanah. Nah, karena itu silaturahim ini penting. Mau kepada customer eksternal, customer internal, ada kanan, kiri, atas, bawah, semuanya rajin silaturahim. Kayak Coach Faisal lah, pokoknya kemana-mana silaturahim. Rezekinya dibuka sama Allah di mana-mana. Mudah-mudahan kawan-kawan IO Club mengaji juga begitu semuanya. Amin. Udah 7, 2 lagi nih. Ya, udah mulai agak capek nih ngomongnya, masih ada waktunya, Mas Andi. Yang Lanjut. ke-8, istighfar. Istighfar apa urusannya Usbab sama untung dalam usaha? Kata Rasulullah SAW, man lazimal istighfar. Siapa yang rajin istighfar, ucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Atau mau yang lebih lengkap, apa namanya, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang biasa istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dengerin ya, manfaat istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kalau hidupnya sempit, Allah kasih jalan keluar. Kadang-kadang otak kita nih udah nggak pernah berpikir. Jalan kita buntu. Maka kalau kita istighfar, Allah buka jalan buat kita. Min kulli hammin faraja. Kalau hidupnya galau, dirundung kesedihan, maka Allah singkapkan semua permasalahannya. Dan yang ketiga, waradaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki untuknya dari jalan yang tidak pernah terduga. Maka sambil usaha, sambil dagang, sambil bisnis, terus selalu ingat Allah sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar ini hebatnya, kalau dalam bisnis, dalam manajemen kita ngerti ada yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi itu dalam semua usaha bisnis itu wajib, kudu. Kata orang Betawi, Coach Faisal, benar nggak? Dan lebih dahsyatnya lagi, nggak cuma sekedar evaluasi. Istighfar itu ngajarin kita evaluasi yang juga langsung sublim. Jadi akan mendatangkan ampunan Allah, datangkan pertolongan Allah, akan datangkan bisnis kita makin. Kadang-kadang orang yang pintar menurut kita, sebutlah orang yang pernah terkaya di dunia ini, namanya Elon Musk. Tapi dia juga adalah orang terbodoh. Tahu kenapa? Dalam sehari 3.600 triliun hilang itu. Pengusaha bakso comot nggak pernah tuh melakukan kesalahan kayak begitu. Jadi kita bilang dia orang terpintar, rupanya dia adalah orang terbodoh. Hilang 3.600 triliun. Dan selama bertahan lebih dari 1 dekade, ada sebuah brand yang hampir semua kita menggunakannya setiap hari, bahkan setiap saat. Tapi sekarang sudah hilang, sudah loss 1.500 triliun. Siapa itu? Pemilik Google. Jadi Sergey Brin, Larry Page, mereka kehilangan 1.500 triliun. Tahu kenapa? Karena otaknya udah gak jalan. Kata orang-orang dia pinter, sekarang dia termasuk orang yang paling bodoh sedunia. Karena alhamdulillah saya, Mas Andi, Ustaz Rafiq, Coach Faisal, dan semua kawan Yo Club mengaji, alhamdulillah seumur hidup belum pernah kehilangan 1 triliun pun. Benar nggak? Benar kan? Dia kehilangan 1.500 triliun. Elon Musk 3.600 triliun. Dan itu adalah terpuruk
terbesar, jadi loss yang terbesar yang paling ada di dunia. Ini rekor, belum pernah terpecahkan. Jadi kayaknya bodohnya kebangetan. Kenapa? Itu kalau Allah lagi mau tutup, udah nggak bisa mikir, nggak bisa ribut. Karena itu istighfar, minta ampun sama Allah. Jadi nggak cuma sekedar evaluasi masih pakai otak. Tapi kalau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata Rasulullah, kalau jalannya sempit Allah lapangin. Kalau dia punya masalah Allah selesai dan Allah kasih rezeki dari jalan tidak pernah terduga. Yang keempat, yang terakhir, 9, qanaah. Qanaah ini penting buat kita semuanya. Karena qanaah itu akan membuat kita semuanya menjadi orang yang paling kaya sedunia. Sabda Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yaumihi fakannama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa orang yang pagi-pagi dia dapati rumah tangganya aman, badannya, dirinya dan keluarganya sehat, dan dia punya harta untuk makan hari itu. Jadi nggak ngomong besok, nggak ngomong pekan depan, nggak ngomong investasi 7, 10 tahun, 30 tahun, nggak usah. Punya makan hari itu. Saya ulang, kata Rasulullah, siapa yang pagi-pagi dia dapati rumah tangganya aman, dirinya dan keluarganya sehat, dan dia punya makanan di hari itu, maka annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seolah Allah sudah hadirkan semua kenikmatan untuk dia. Jadi kalau kita punya rasa qanaah, segala-gala udah Allah hadirkan buat kita. Itu yang disebut kekayaan yang sesungguhnya. Saya mau cerita seorang mantan bandit ekonomi yang bertobat dan kemudian datang menghadap ke saya. Dia cerita mulai dari asar sampai isya. Gawatnya orang ini cerita, dia bilang bahwa 124 negara, dia dan pasukannya udah hancurkan ekonominya. Saya tanya Indonesia berapa kali kau hancurkan? Sudah 2 kali Ustaz. Disebutkan modusnya dikasih tahu. Jadi orang ini kaya banget dulu. Lebih gawatnya lagi, dia cerita di perusahaan Yahudi yang bosnya kayaknya kalau disebutin semua orang nggak ada yang tahu. Jadi kalau orang terkaya di dunia namanya Bill Gates, Elon Musk, dan macam-macam, itu macam kulit-kulitnya Ustaz. Ini saya kerja sama yang lebih gila lagi. Hingga dia cerita nih, bahwa untuk Asia Pasifik, semua pasar saham, pialang-pialangnya setiap pagi selalu nanya, nelfon saya. Bos, mana yang hari ini kita beli, mana yang dilepas. Jadi bursa saham kita yang atur Ustaz. Dan kalau antum pengen tahu bahwa kejahatan ekonomi dunia ini Yahudi yang bikin, antum cari dah perusahaan namanya BlackRock dan antum cari 10% kekayaan dunia, mereka yang ngatur. Jadi Masya Allah. Cuma saya pengen kasih tahu nih taubatnya, sebutlah orang ini mantan bandit ekonomi namanya Andi. Saya bilang apa yang membuat antum taubat? Ada 2 kejadian Ustaz. Tapi saya sebut malam ini cuma 1 aja. Kejadiannya adalah malam itu musim dingin, bulan-bulan kayak begini nih, kami sedang beroperasi di Kairo, Mesir. Kami mau hancurkan Mesir, ekonomi. Maka jam 9 malam kami bubar meeting. Kalau musim dingin tuh jam 5 sore aja udah gelap tuh, udah maghrib. Jam 9 rasanya udah sepi banget, orang-orang udah nggak ada di jalan. Selesai jam 9, keluar dari restoran, saya kemudian panggil taksi. Taksi di Mesir tuh jelek-jelek Ramadan. Lalu kemudian sambil kedinginan saya duduk di belakang begini, kata Andi. Lalu kemudian saya ngobrol lah untuk menghilangkan kedinginan. Saya ngobrol sama supirnya. Sampai jam berapa Mas? Narik taksi. Gara bahasanya begitulah. Supirnya sebutlah namanya Ahmad, mengatakan ya sampai jam 11 bos. Jam 11, jam 9 kayak gini aja udah sepi jalanan, kenapa sampai jam 11? Memang masih ada sewa. Ya saya memang biasa dari jam 7 malam sampai jam 11 bos. Saya narik taksi. Meskipun sesepi apapun, saya narik taksi. Oh, ngejar restoran ya? Tanya Andi. Dia ngerasa dia kaya, sementara ini supir kekurangan rezeki. Sampai harus tengah malam bawa taksi. Enggak bos, ngejar restoran. Saya malah pagi sampai sore saya kerja
di restoran sebagai pelayan. Lagi-lagi Andi ngomong begini, segitu susahnya tinggal di Mesir, hingga setiap orang harus double job. Pagi kerja di sini, sore kerja di sini. Enggak, Bos. Saya sudah mencukupi diri saya, istri saya, anak-anak saya dengan saya kerja di restoran. Dan buat apa lalu nyari tambahan? Bawa taksi. Nah ini kejadian ini, kata Ahmad. Malam itu saya terbangun dari tidur karena lelah. Tidur saya begitu dalam, tapi terusik. Karena ada suara tangis anak-anak kecil dari tetangga sebelah. Waktu saya terjaga, saya bilang sama istri saya, itu anak siapa sih? Kok berisik banget? Istri saya bilang, tidur bang, tidur. Maka saya coba pejamkan mata, tapi tangisan itu makin kencang. Saya makin gusar. Itu anak siapa sih? Kok makin kencang nangisnya? Istri saya pegang tangan saya, tidur bang, tidur. Sampai berkali-kali saya saking gusarnya, saya sudah berdiri dari ranjang dan saya pengen labrak. Orang tua yang membiarkan anaknya tengah malam menangis dengan keras. Begitu saya berdiri ranjang, dipegang tangan saya, lalu kemudian istri saya dudukkan saya. Itu anak-anak yatim di tetangga sebelah yang ibunya janda. Mungkin ibunya nggak bisa ngasih makan. Hingga anak-anak itu nggak bisa tidur dan mereka cuma bisa nangis. Begitu ngedapatin bahwa itu adalah tangis anak-anak yatim yang kemungkinan nggak makan, maka saya terbengong, kata Ahmad, saya bilang nggak boleh begini. Kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman, orang bisa terlelap tidur sementara dia tahu ada tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Maka kemudian saya diskusi sama istri saya, kita harus berbuat apa ya Bu? Lalu kemudian istri saya, Allah kasih ilham, kenapa engkau tidak narik taksi aja untuk tambahan. Berapapun yang kau hasilkan, kau berikan kepada ibu-ibu janda, anak-anak yatim. Semoga Allah tidak tanda kita nanti di Indonesia. Itulah bos. Ujar Ahmad, supir taksi. Orang miskin di Kairo, Mesir. Dan Andi, dia mengatakan, Allah Ustaz. Saya bekerja di perusahaan Yahudi yang kalau 1 sen saja dolar saham turun, itu kebun binatang dimaki-maki kita seperti kiamat bos kita. Tapi Masya Allah, saya bersaksi Ustaz, bahwa sesungguhnya orang yang paling kaya di dunia ini adalah umat Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menolong sesama, peduli pada orang lain. Poin ke-9, qanaah, maka engkau akan jadi orang yang paling kaya. 9 tips untung dalam bisnis, dalam perdagangan, dalam perniagaan, dalam usaha ala Al-Quran dan hadis. Yang pertama saya ulang lagi, tilawah Al-Quran. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, infak. Yang keempat, takwa dan tawakal. 5, amanah, tinggalkan khianat. 6, rajin berdoa. Doanya tadi saya sudah ajarin. Allahumma fini bihalalika an haramika waghdini bifadlika amman siwak. Yang ke-7, rajin silaturahim. Yang ke-8, istighfar. Tidak cuma sekedar evaluasi penting, tapi lebih penting lagi kita tarik pertolongan Allah dengan istighfar. Kemudian qanaah. Udah berapa tuh? Udah 9. Tilawah Al-Quran, dirikan sholat, infak, takwa, tawakal, amanah, khianat, doa, silaturahim, istighfar, qanaah. 9. Sandi. Lakukan itu dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam perdagangan kita. Insya Allah Tuhan besar. Tuhan besar nggak cuma di dunia, akhirat pun pasti. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat. Silahkan kalau mau ada yang share, saya mau bertanya, yuk saya kembalikan ke Mas Andi. Masya Allah, luar biasa. Ya, benar-benar daging semua ya, luar biasa yang disampaikan Usbob malam hari ini. Benar-benar insya Allah ini menjadi tamparan ya menurut saya ya. Artinya sebenarnya kita udah lakukan, tapi esensinya itu kadang lupa. Dan hari ini insya Allah diingatkan kembali ya, apa yang disampaikan ya, 9 tips untung dalam usaha, dalam perniagaan atau perdagangan. Baik Bapak Ibu, ya ini di kolom chat ya, jadi bagi yang baru bergabung silahkan, ini sudah disampaikan 9 tips ya bagaimana
kita dalam usaha, dalam perdagangan bisa untung berdasarkan Al-Quran dan hadis. Baik, kita buka ya 2 penanya yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda menggunakan fitur raise hand ya atau di kolom chat ya. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Pak Faisal, Pak Faisal ada yang ingin ngobrol nih. Saya undang kayaknya ya, sambil menunggu nih kawan-kawan yang ingin bertanya ke Usbok, mungkin saya bisa undang Coach Faisal. Silakan. Ibu Ya, Dian, Assalamualaikum warahmatullahi bicara tapi masih dengar. wabarakatuh. Ustaz Budi, masalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Akbar. Ada Ustaz Rafiq juga Lagi di ternyata, jalan Pak. nih, Coach Faisal. Salim, guru. Salah. Ini apa lagi jalan ya, habis silaturahim ke mana Purwakarta. Ya, saat ini masalah nih pastinya memang apa ya, irisan antara bisnis dan Quran ini sangat kental ya, dan ini malam hari ini kita mendengarkan sesuatu yang sangat penting menjadi landasan kita untuk punya mindset untung ya, untung mindset laba dalam berusaha berbasis Quran. Ternyata bukan cuma omset, banyak cabang ya, luasan pasar atau banyak karyawan, tapi memang sudut pandang Quran punya sudut pandang yang berbeda, dan itu pastinya menjadi landasan kita ya masalah. Dan Ustaz Bobi, barakallah, jazakallah untuk penyampaian malam hari ini, berkah, dan pastinya minta bimbingannya terus ya, minta ditemennya terus, dan berharap banget memang terbangunnya putaran ekonomi umat ini basisnya adalah basis Quran ya, dan wakaf. Ya, mudah-mudahan ini juga luar biasa nih, nggak kebetulan dengan Ustadz Rafiq ya. Ustadz Bobi fokus di Quran, Ustadz Rafiq fokus di wakaf. Nah, ini perpaduan yang luar biasa nih. Biarin saya yang bawain laptopnya guru-guru kita semua nih. Dan pastinya teman-teman semua terus semangat ya, para pejuang ekonomi umat. Bukan masalah jumlah, bukan masalah hasil yang kita kejar, karena itu urusan Allah, tapi yang terpenting adalah kita berjamaah ngebangun apa yang kita bisa bangun, insya Allah. Dan bersyukur banget kita punya guru-guru yang yang bisa mendampingi kita semua. Sekali lagi jazakumullah khairan kasir, Ustadz Bobi, Ustadz Rafiq, dan teman-teman semua. Ya, mungkin itu Bang Andi. Dan kita doain ya buat guru-guru kita semua untuk selalu Allah kasih kesehatan, keberkahan, ya, kemudahan, terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, matinya semuanya husnul khotimah, bareng-bareng sama kita di surga, insyaallah. Mohon bimbingannya terus Ustadz Bob, Ustadz Rafiq. Siap. Insyaallah. Makasih Coach Faisal. Jazakumullah. Ya, Manila ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, Ustaz izin nih, sudah ada yang resen. Saya mulai dari resen dulu ya. Nanti di kolom chat juga sudah banyak yang alhamdulillah yang bertanya ya. Saya undang nih Bu Nunu. Assalamualaikum Bu Nunu. Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf, afwan Pak. Silakan Pak, ada yang ditanyakan Pak. Maaf ya Pak. Mirip ibu-ibu ya. Ya, mohon maaf, afwan. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nunu sehat? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Maaf, ini di perjalanan ini. Lagi safar dari mana ini? Dari mau kemana? Nganter Bapak kontrol ke rumah sakit ini. Pulang. Masya Allah. Baik, semoga Allah sehatkan orang tua. Amin ya Rabb. Silakan. Menarik, dan saya ingin menggarisbawahi itu benar banget. Poin-poin tadi itu benar banget. Belum lama ini kami itu ke mahat kita itu ada yang silaturahim pengusaha cerita bahwa
usahanya itu kayak dijaili, kata orang sih. Karena makanan-makanan yang mau dijual itu basi. Tapi kemudian ada yang menyarankan antum sedekah. Antum sedekah. Antum sedekah. Dan sedekahnya jangan lupa ke pondok yang ada menghafal Qur'annya. Setelah ini diamalkan, Masya Allah, sudah tidak terjadi lagi makanan basi. Sedekah itu luar biasa, apalagi ke penghafal Quran. Luar biasa. Hanya itu saja. Akib serius, benar. Jazakumullah. Keren testimoninya, Ustaz Nunu. Masya Allah. Salam buat santri-santri ya. Amin. Ya. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa. Terima kasih. Ya, ini kesaksian langsung ya, Ustaz ya. Saat izin nih di kolom chat ya, ada pertanyaan. Yang pertama dari Bu Sriyani ya, izin bertanya, saya kerja banting tulang, hasilnya hanya cukup untuk sekolah anak, Ustaz. Saya nggak bisa sedekah tiap hari. Terus bagaimana saya bisa bersedekah tiap hari? Apakah ada sedekah yang nggak pakai uang? Seperti itu, Ustaz. Pertanyaan dari Bu Sriyani. Baik. Nanti semoga Allah Subhanahu wa taala kalau Ibu Sri rajin berinfak setiap hari, nanti didoain sama malaikat setiap pagi dan nanti rezekinya pasti bertambah. Amin. Jadi upayakan meskipun cuma Rp1.000, nanti Rp5.000, ntar pasti nambah. Antum boleh percaya boleh tidak, saya pernah posting nomor saya waktu itu zamannya mailing list, umur-umurnya Coach Faisal, umur-umurnya Saprofik, ngerti milis. Mas Andi ngerti nggak milis? Ngerti, dulu saya kedatangan Agnia dari Qatar, dan beliau ini tangan kanannya Dr. Yusuf Kordowi, dan beliau ngomong begini, Ustadz, tolong carikan saya tanah 2000 meter di Jakarta. Saya mau bikin percetakan Al-Quran, dan saya mau bagikan buat kaum muslimin Indonesia. Jadi dia dengan orang-orang kaya Qatar pengen bikin percetakan. Cuma mensyaratkan ke kami, cari tanah 2000 meter minimal. Lalu kemudian saya posting itu di milis, di banyak milis. Dan saya taruh nomor saya. Dan rupanya orang Indonesia banyak loh yang berwakaf, tanya Ustaz Rafiq. Jadi orang yang nelfon saya punya sekian hektar Ustaz. Saya punya sekian hektar Ustaz. Termasuk ini ada sahabat saya, Haji Dwi Sudarto. Haji Dwi dan kawan-kawan nih sudah bikin di Tanah Karo, Sumatera Utara, daerah minoritas muslim sudah 13 masjid dan 1 madrasah. Benar nggak Haji Dwi? Kalau salah, antum koreksi itu. Jadi, saya balik nih cerita tentang orang kaya yang dari Qatar itu. Nah, saya posting nama saya, kemudian nomor saya, dan orang-orang pada telepon, Ustaz, saya punya sekian hektar, saya punya sekian hektar. Tapi saya tanya di mana lokasinya? Lokasinya Bekasi, lokasinya Karawang, lokasinya di mana-mana. Dan susah nyari di Jakarta. Waktu saya bilang berkeras sama orang Qatar itu, kenapa sih harus di Jakarta? Dia ngomong, Ustadz, saya ini udah 33 kali datang ke Jakarta. Jadi saya tahu Jakarta ini crowded-nya, macetnya ampun-ampunan. Jadi kalau saya datang, saya males tuh keluar kota. Saya pengen ada di tengah Jakarta, kita bikin monumen, kita bikin percetakan. Nah ini saya kasih tahu nih kejadian, saya lagi berkendara, tiba-tiba ada seorang pria, ini suara saya masih terdengar Andi? Kalau sinyalnya jelek ya? Masih. Nah, tadi agak nge-freeze, Ustaz. Tapi sekarang aman, insya Allah. Oke. Saya pengen cerita, tiba-tiba saya lagi berkendara, ada yang nelfon. Orang ini memperkenalkan diri, dia girang banget. Ya Allah, saya dapat nomor handphone Ustaz. Saya senang bener sama tausiah Ustaz. Saya pengen ketemu sama Ustaz. Dan saya ngedapetin email Ustaz itu yang membutuhkan tanah. Saya punya 13 hektar, Ustaz. Saya siap wakafkan. Di mana Pak? Di sini, kata dia. Waduh Pak, itu di luar kota. Ini calon wakifnya pengennya dalam Jakarta, dalam kota Jakarta. Oh gitu Ustaz. Jadi saya nggak berjodoh nih, pengen ngasih harta di jalan Allah, kata dia. Dia berkeras tuh, pengen wakafin hartanya. Ya mohon maaf Pak, saya tolak dengan baik. Tapi Ustaz, Anda butuh doa antum nih Ustaz. Doa apa Pak? Doain Ustaz ya. Saya pengen zakat saya setiap bulan 1 miliar. Ini kira-kira belasan tahun. Kalau nggak salah saya ingat 2010. Jadi 13 tahun yang lalu.
Doain Ustadz ya. Saya lagi berazam mau zakat sebulan 1 miliar. Amin. Saya doain. Ustadz, ana minta doa antum sungguh-sungguh. Ana pengen zakat ana setiap bulan 1 miliar. Dan ya, saya doain. Ayo Ustadz, doa. Saya mau dengar. Saya doain itu. Saya nih belum pernah ketemu orangnya. Dan saya doain, lalu kemudian, ya Allah Ustadz, terima kasih doanya. Begitu saya selesai doa, ini pengusaha ngomong gini, Ustadz, berkat doa Ustadz nih, saya dari mulai kecil usaha saya selalu sisihin. Zakat saya 2,5%. Tapi saya mau bayarnya setiap bulan. Sekarang Ustadz, ini freeze lagi ya, sinyalnya. Aman, Ustadz, Masih bisa aman. terdengar? Masih jelas. Aman. Saya sudah sedikit-sedikit selalu saya sisihkan 2,5%. Dan alhamdulillah Ustadz, sekarang nilainya sudah hampir setiap bulan zakat saya 1 miliar. Ini sudah 990-an juta. Wih, denger itu, saya kira tadi dia cuma sekedar mimpi, pengen tuh. Tapi rupanya udah hampir tuh 1 miliar. Masya Allah, rupanya begitu karena saya lagi berkendara, saya janji nanti namanya saya mau save, nomornya saya mau save. Mudah-mudahan jadi donatur kita, donatur IO Club. Masya Tapi Allah, Masya Allah, amin ya Allah. rupanya tahu nggak Mas Andi, Ustadz Rafiq, Coach Faisal dan semua kawan-kawan di sini. Begitu saya sampai di lokasi acara, kan saya langsung ceramah karena ditungguin panitia. Saya lupa tuh save namanya, save nomornya. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu tuh itu si Fulan itu siapa. Masya Allah. Jadi jangan remehkan doa, minta terus sama Allah. Jadi harus punya cita tinggi-tinggi tuh, cita-cita yang tinggi. Ya Allah, saya mau zakat 1 bulan 1 miliar. Ya Allah, saya mau wakaf 1.000 triliun. Nanti urusan jalannya Allah atur. Itu, ya. Dah, gitu. Nih sahabat saya Pak Haji Dwi nih barangkali mau nambahkan. Ini beliau juga ahli kebaikan. Beliau baru pulang dari Turki. Beliau ini ketua pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor. Beliau juga sahabat saya banyak benar amal solehnya. Nih beliau ikutan. Tadi dia nanya tuh Mas Andi. Ayo Haji Dwi cerita dulu dong. Ayo Masya buka Allah. mic-nya, cerita pengalaman dari Ini Turki kemarin gimana tuh? Pak Haji Dwi Sudarto ya? Ya, Nah. mic-nya belum dibuka Haji Dwi. Mic-nya Ya. Silakan Pak Haji. hilang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bob. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dan jemaah, aduh saya jadi malu nih. Saya enggak seberapa lah. Saya hanya ya mungkin kelas balik dikit lah. Ya saya selama ini kan ya mencobalah memanfaatkan dimanapun kita kerja untuk jalan ibadah. Ya, tapi mungkin semakin berbalik ketika saya mendapat cobaan serangan jantung tahun 2016, Januari 2016. Disitulah mungkin rasanya semuanya tidak ada artinya gitu, karena nyawa itu tipis sekali. Nah disitulah saya mungkin ya berjanjilah untuk bisa istiqomah, untuk bisa selalu di jalan Allah. Itu start sebetulnya kelas baliknya. Ya, jadi semuanya tuh ya seperti kemarin di Turki saya dilarang untuk ke pusat gempa itu, ya, dilarang ya karena gempa terus. Nah, enggak, saya bilang kalau masalah wafat itu meninggal itu urusan Allah itu, kita hanya usahalah ya. Ya, jadi ya kemanapun ya berusaha untuk kita ini ke Semeru, ke Sinabung, ke Cianjur. Cianjur kita saat ini mohon doa juga Ustadz juga membantu ini. Kita saat ini sedang membangun 16 masjid yang kita harapkan nanti sebelum Ramadan ini bisa jadilah ya, karena Cianjur sekarang sepi, jarang sekali ada bantuan. Sementara masyarakat itu mesti hidup di tenda-tenda. Kalau dia punya uang, dia mulai membangun rumahnya, tapi masih banyak tenda-tenda. Nah itu yang kita prihatin kalau nanti Ramadan ini mereka mesti
beribadahnya payah gitu. Jadi oleh karena itu saya ngajak Dewan Dakwah Jawa Barat, Ustadz Roinul, ya, dan Dewan Dakwah ini kan pembinanya kan Ustadz Didin. Ustadz Didin kebetulan pembina saya juga di Masjid Islam Bogor. Tadi ya saya minta izin, ya kita galang kawan-kawan. Saat ini sudah jadi laporan Ustadz Roinul kemarin sudah jadi 12 dari 18 masjid. Masjidnya sederhana. Masjidnya sederhana, jadi itu kita letakkan banyak di Kecamatan Cugenang, ya, yang berdampak paling parah kemarin itu, ya, dan mudah-mudahan paling lambat tanggal 18 Maret ini kita akan coba resmikanlah meskipun sederhana gitu agar kita serahkan kepada masyarakat di kampung-kampung yang terdampak itu. Ya, kalau di Sinabung itu ceritanya kita mulai 2015, saya serangan jantung 2016. 2015 itu saya ajak kawan-kawan, saya memang lahir besar di Medan, saya ajak kawan-kawan IPHI Kota Bogor, dengan ketuanya waktu itu almarhum Pak Sapi Batas Jaya, 25 orang berangkat ke sana. Kita sedih melihat karena begitu banyak yang murtad. Karena Sinabung itu bertahun-tahun meletus, jadi di sana Islamnya sangat minim, ya, kita minoritas. Kemudian mereka tuh ngungsi, kalau nggak ke gereja ya ke istilah sana tuh jambur. Jambur itu ya kalau kita balai desa lah di sini. Nah itu ya dikasih Indomie, haleluya, akhirnya masuk Kristen. Nah itulah mereka menangis dan akhirnya kita buat yayasan. Dan saat ini kita kemarin 29 Januari kemarin kita meresmikan masjid yang Gus Bob juga ke sana, ya, waktu ikut menggalang dananya. Terima kasih Gus Bob. Jadi masjid itu sudah kita resmikan kemarin. Alhamdulillah bupatinya langsung hadir, dia juga meresmikan, Ibu Kori Sebayang. Dia Nasrani tapi alhamdulillah mau hadir, dan itu mungkin masjid termewah yang kita bangun dengan dana kawan-kawan semua, 2,3 M Ustadz, habisnya Ustadz. Ya, kemudian hari itu juga sorenya kita meletakkan batu pertama masjid yang ke-12, 12 di Tanah Karo. Jadi kita memang awalnya punya target 20 Ustadz di sana, kawan-kawan sekalian. Ya, tapi kemarin saya katakan bahwa cukup ya 14 ya, karena kita mau fokuskan ke Cianjur. Karena Cianjur dekat Bogor, dan juga kita udah mulai juga bangun satu di Sukabumi Ustadz. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa, karena Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan kan banyak yang ini nih ya, saudara-saudara kita yang ini nih ya tergoda untuk beralih ya ke agama lain. Jadi kita sepertinya pengen ikut ke sana ini ya Ustadz ini. Nah kemarin kalau Kertuk itu mendadak ya Ustadz, mendadak ketika ada kawan mau berangkat, saya ini kok nggak ada empatinya nih. Saya lihat begitu runtuh, begitu banyak, masa saya diam aja gitu ya. Jadi ya dalam tempo hanya berapa jam ya terkumpul uang, ya saya berangkat, kemudian sampai di sana koordinasi dengan KBRI, langsung kita bisa berbantuan ke PPI kita di sana, kemudian Pak Bayu kita Ustadz, Pak Bayu ya. Saya lihat Sarah ini juga gabung di situ Ustadz ya, ikut juga join Pak Bayu ya, Bayu Gautama. Kita ketemu di Kahraman Maras. Kahraman Maras itu pusat gempa di Turki ya, jadi saya dilarang banyak orang ke sana karena memang masih gempa terus ya. Alhamdulillah selamat ya, tapi 1 hari setelah keluar dari Kahraman Maras itulah terjadi gempa yang Hatay itu. Hatay itu Senin malam pas Senin malam itu. 1 hari setelah saya keluar itu. Alhamdulillah ya, ini ya kawan-kawan juga khawatir, dan alhamdulillah kita bisa selamat lah Ustadz ya. Jadi memang kita ini memang karena hidup mati itu tipis sekali, itu yang Ustadz kadang-kadang saya mikir itu aja, jadi pengennya itu ya apa yang ada ya bagaimana,
gitu. Ya. Nah, karena kita nggak tahu yang mana yang diterima oleh Allah ini kan. Kadang Masya kita Allah. pengen apa nih, dilihat orang, pengen Benar. dipuji orang, apa. Kadang-kadang orang muji, kita nih muji, jadi aduh, barakallah, ini amal saya diterima nggak nih? Jadi kadang Masya kita Allah. buat aja gitu Ya, ya. barakallah. Jadi Pak Jidwi. kira-kira gitu, Pak. Iya, makasih. Siap, makasih banyak. Saya kasih tahu ke kawan-kawan ya, banyak orang yang dikasih limpah rezeki sama Allah, bikin masjid satu aja belum tentu bisa. Nah ini Pak Haji Dwi ini, Masya Allah, beliau pensiunan, tapi beliau amal solehnya banyak benar. Tadi Antum sudah dengar, bikin masjid di Sinabung, di Tanah Karo, sudah 12, bikin madrasah juga di sana. Beliau juga lagi bikin masjid 16, cita-citanya di Cianjur. Beliau juga ketua pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor. Jadi amal solehnya banyak betul. Jadi ngalang-ngalin orang kaya. Nah, Masya Allah. jadi itu Amin. rezekinya lahir batin. Jadi kawan-kawan, yuk pokoknya amalin aja. Nih udah pada ngomong testimoni. Jazakumullah Haji Dwi. Makasih banyak doain Ana ya. Makasih, Pak. Baik, Maaf, Pak. silakan Mas Andi. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Dwi. Ya, semoga kita bisa ngikutin nih jejak beliau nih, luar biasa ya. Allah kasih kemudahan ya Ustaz ya. Baik Ustaz, masih ada yang ingin bertanya kah? Ya ini banyak juga ya yang ini saya tadi Ustaz Rafiq dong tuh, Ustaz Rafiq. iya, bagi makanya ilmu, nih Ustaz saya Rafiq. juga mau ngundang nih Ustaz Rafiq. Ini Ustaz Rafiq Assalamualaikum, Ustaz. Medan juga nih Haji Dwi. Orang Medan, Rafiq. Saya juga kaget nih, Ustaz Rafiq hadir, saya kaget. Mana nih? Assalamualaikum Ustaz. Belum dibuka mic-nya Ustaz Rafiq. Ustaz Rafiq. Masih mute, masih kunci. Ya, silakan Ustaz Rafiq. Assalamualaikum. Bobi, Alhamdulillah. guru kita nih ya, guru saya sejak di Banten 8. Ya Allah. Alhamdulillah bisa hadir di komunitas LOA mudah-mudahan ya, badannya besar tapi ngomongnya lebih karena dan terus terang saya dulu itu merasa sulit menghafal Quran. Itu harus nambah. Ternyata ada metodologi beliau yang akhirnya saya pakai buat anak-anak itu mudah sekali ya. Sayangnya itu cuma itu sekali ya lagi gitu loh. Kami juga setiap pakai seraga ya, mudahnya menghafal Quran. Mudah-mudahan nanti bisa ya ada tutorial dari Ustaz Bob ya untuk kita tentang teknik mudah menghafal Quran yang luar biasa. Nah, terkait program tadi luar biasa menurut saya. Dulu saya pernah mengajak teman-teman bercita-cita wakaf yang sudah ditanya. Amin. Mudahnya bersedekah atau berwakaf mudah. Saya waktu itu ditanya teman-teman berapa target pengurus wakafnya? 1 triliun. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah sudah terwujud 1 triliun. Masya Allah. Sekarang pengennya minta lagi bagaimana berwakaf 1 triliun. Amin. Nah, Amin. sekarang mudah kasih contoh satu kali, lalu orang suruh ngikutin. Itu kan ya. Siap. Mendalam falahu adlun mislu fa'ilihi itu aja yang saya pakai. Alhamdulillah, Ustaz, sekarang sudah lebih 1 triliun terhimpun wakaf dari berbagai lembaga yang mengikuti. Ya, Alhamdulillah. Targetnya harus bisa ya. dari energi yang kita lakukan itu benar-benar
Baik. Masya Allah. Ikhtiar aja. Ya. Tadi ternyata itu punya energi rezeki memang Ustaz. Luar biasa Masya Allah. rezeki. Ya. Kemarau nggak ada air, kemarau ada air, tapi kita Ismail. Punya energi Amin. dari Al-Quran dan hadis. Ini terima kasih untuk malam ini sangat luar biasa, menginspirasi dan insya Allah semakin menguatkan kita ya untuk lebih Amin. Makasih juga Ustaz Rafiq. Ya. Jazakumullah, Ustaz Rafiq. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kita udah penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup, kita mohon nih sama-sama berdoa ya, kita dipimpin sama Ustaz Bobby. Silakan Ustaz Bob. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang berkah, harta yang berkah, ilmu yang berkah, usia yang berkah, yang berguna bagi diri kami, keluarga kami, dan umat manusia seluruhnya ya Allah. Izinkan kami menjadi pejuang agama-Mu, pembela syariat-Mu ya Allah, penegak kalimat-Mu, dan jadikan kami ya Allah senantiasa menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu untuk berada di jalan-Mu yang lurus. Allahumma ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang di dunia berkumpul dengan orang-orang salihin, dan kelak di akhirat nanti kami Kau kumpulkan ya Allah di surga bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Berkahi ya Allah usaha kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi bisnis kami, berkahi perdagangan kami. Titipkan kepada kami ya Allah dunia ini, dan jadikan dunia ini menjadi penolong kami untuk menegakkan kalimat-Mu ya Allah, menegakkan syariat-Mu, dan jadikan kami ya Allah sebagai pemenang di antara musuh-musuh kami dan musuh-musuh-Mu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah semuanya. Silakan. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Sampai ketemu lagi. Siap. Baik kawan-kawan, terima kasih, kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih nih, insya Allah kita sama-sama doakan ya guru kita ya, insya Allah Ustadz Bobby selalu Allah berikan kemudahan ya dan juga keberkahan sehingga bisa hadir nih, selalu hadir nanti ya insya Allah di bersama kita di acara Iwa Club Mengaji. Sekali lagi terima kasih, jazakallah khairan katsira Ustadz Bobby. Baik Bapak Ibu, juga saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya dari tadi awal ya sampai di penghujung acara. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua dan juga Allah berikan kepemahaman nih ya apa yang disampaikan oleh Usbob tadi ya, benar-benar Allah mudahkan untuk kita laksanakan sehingga kita bisa benar-benar menjadi pengusaha ya, orang-orang yang berusaha yang benar-benar untung sesuai dengan apa tadi yang Usbob sampaikan. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya seperti biasa di acara Iwa Club Mengaji setiap hari Senin pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ya Andi Rifani, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu lagi pekan depan, ajakin lagi ya karena ini terbuka untuk umum siapapun, dan bagi Anda yang tadi terlambat hadir ya silahkan nanti bisa melihat di YouTube channel kita di Iwa Club Official ya. Jadi silakan ya, di sana juga ada kajian-kajian Iwa Club Mengaji ya, selain yang hari ini nih ya. Jadi nanti akan ada, kalau Anda ingin tahu apa aja sih yang sudah disampaikan di acara Iwa Club Mengaji, silahkan ya Anda main ke YouTube channel kita di Iwa Club Official. Terima kasih ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi pekan depan, sama-sama kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. Haji Dwi, Ustaz Rafiq, Ustaz Faisal, Ustaz Andi, Ustaz Samsudin. Allah. Terima kasih admin dan Doa yang dari Jazakallah, terus semuanya yang hadir, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, Sina, barakallah. Bu Ima, terima kasih banyak. Pak Dedoy. Ustaz, kita ketemu lagi. Matinya gimana, Beb? Terima kasih ya kawan-kawan semua Bapak Ibu. Hati-hati coach. Jalan. Ya, Tadi pagi pengajian sama beliau saya di kantor. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, saya izin hitung mundur. Kita tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.